Masih betul-betul bandel. Papa kan sudah bilang, mereka belum pantas untuk berumah tangga. Apa-apaan sih, Papa? Begitu datang kok sewot. Siapa yang belum pantas berumah tangga? Ya Gunawan sama dia ini siapa lagi? Apa yang Papa khawatirkan akhirnya terjadi, Ma. Lihat, Vito mereka titipkan pada tetangga. Apa nggak gila itu namanya? Mereka pikir bayi itu seperti boneka mainan yang bisa dipindah tangankan seenaknya. Papa betul-betul tidak mengerti jalan pikiran mereka. Ma, sekali lagi Papa pergoki mereka titipkan Vito pada tetangga. Bukan hanya Gunawan yang Papa tuntut, tapi mereka juga akan kehilangan pernikahan mereka. Sabar, Pak. Sabar. Sebetulnya, ini momen yang bagus sekali bagi kita berdua untuk introspeksi diri. Apa maksud Mama? Mereka yang salah, kenapa kita harus introspeksi diri? Justru kalau saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dengan Papa. Seharusnya kita merasa bersalah loh, Pak. Karena kita orang tuanya, tapi kenapa Vito dititipkan pada orang lain? Dan kuncinya ada pada Papa. Loh, kenapa pada Papa? Ini mungkin Dini dan Gunawan takut, atau mungkin juga trauma kalau menitipkan Vito di sini. Karena Papa pasti akan mulai menggugat kelemahan-kelemahan mereka sebagai suami istri. Dan ujung-ujungnya, perkawinan mereka lagi yang Papa permasalahkan. Jadi, Pak, mulai sekarang, Papa jangan terlalu emosi dan curiga menanggapi pemikiran orang lain. Karena walaupun kita sebagai orang tuanya, belum tentu pendapat kita selalu benar. Karena di luar kita, masih banyak sekali pemikiran-pemikiran lain yang mungkin bisa lebih dibenarkan. Pak, mulai sekarang, Papa belajarlah untuk bisa memahami pemikiran orang lain. Ya. Dan jangan Papa meletakkan kebenaran dari sudut pandang Papa sendiri. Itu namanya otoriter. Saya yakin kok, Pak. Papa pasti bisa menjadi orang tua yang dapat dipanuti. Oke. Bukan cintanya yang terlara. Puas kamu, Din? Puas kamu saya dimarahin papa kamu lagi? Hah? Makin jelek saya di mata papa kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu selalu nitipin-nitipin anak ke tetangga. Kamu kira cuman aku aja yang salah? Kamu juga punya andil, Gun. Loh, tapi kamu kan ibunya. Di mana-mana ibu yang jagain anak. Bapak yang cari duit. Tapi kamu egois. Kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri. Ini semua gara-gara kamu lebih memilih sekolah, Din. Sekarang lihat akibatnya. Vito nggak ada yang ngurusin. Oh, jadi kamu lebih suka ngelihat saya bodoh ya, Gun? Enggak, Gun. Saya nggak mau masa depan saya rusak hanya karena saya punya anak. Enak aja. Kamu bisa kuliah, terus have fun sama teman-teman kamu, sedangkan saya harus stay di sini 24 jam untuk ngurusin rumah tangga. Aturan dari mana tuh? Have fun. Have fun kamu bilang. Have fun dari mana? Din, saya ini tiap hari pulang kuliah langsung kerja, Din. Boro-boro mikirin main. Yang ada dalam kepala saya itu cari duit untuk kamu dan Vito. Stop. Kalau gitu, biar saya aja yang cari duit. Besok, kamu jagain Vito. Ingat itu. Saya? Maunya menang sendiri aja. Saudara terdakwa, jaga sikap saudara di ruangan ini. Ibu Hakim bagaimana sih? Seharusnya bukan saya yang disuruh diam. Tapi dia, Bu. Perempuan ini sengaja menangis untuk memancing simpati kalian. Iya kan? Kenapa dia dibiarkan bicara dalam ruangan ini? Saudara terdakwa, saya peringatkan sekali lagi untuk tenang. Atau Anda dituduh menghina pengadilan. Saudara saksi, silakan memberi kesaksian Anda. Kejadiannya
berawal ketika saya baru pulang dari kursus. Hai, sendirian nih. Ikut yuk. Mbak, sebentar Mbak. Mbak, saya mau tanya. Tahu jalan? Saya berteriak, Bu, tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan saya. Akhirnya saya dibawa ke suatu tempat. Saya ditarik dan didorong keluar dari mobil. Tiba-tiba dia jadi beringas dan saya dipojokkan. Dia mengancam akan membunuh saya kalau saya berteriak. Kemudian dia mulai merobek baju saya. Laki-laki itu memang pemerkosa, Bu. Dia berhasil memperkosa saya. Setelah dia puas, dia meninggalkan saya tanpa belas kasihan, Bu Hakim. Dia memang manusia biadab, lebih biadab daripada binatang. Saya mohon, Bu Hakim, saya mohon kepada semua majelis hakim di sini supaya menghukum dia seberat-beratnya. Penjahat itu harus dihukum. Dia harus dihukum supaya mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Bohong! Dia pembohong, Ibu Hakim. Perempuan ini menyebar fitnah. Perlu Ibu Hakim ketahui, saya tidak pernah memperkosa dia. Tapi justru dia yang selalu menggoda saya, Ibu Hakim. Tidak, Bu Hakim, dia yang bohong. Saya nggak bohong, Bu Hakim. Saya punya orang yang untuk memperkuat kesaksian saya. Bagaimana saudara jaksa? Betul Bu Hakim, masih ada saksi seorang lagi. Di mana sih kamu, Dot? Kok nggak ada? Tapi maaf, Bu Hakim. Mungkin dia datang terlambat. Terlambat? Bohong kamu dia. Mana orangnya? Hah?